Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memulai menggunakan mengenai program Maya versi 12. Sebenarnya ada versi di atas versi 12 sampai versi 19 ya. Tapi di sini saya menggunakan versi yang 12 ya. Kita klik dulu. Untuk membukanya kita cari yang ada tanda gembok di sini posisinya untuk aplikasi. Ini tinggal diklik aja ya, atau ini digeret aja untuk kita gunakan yang berikutnya ya. Kita masukkan ke menu toolbar ya. Kemudian ini kita klik 2 kali. Nah, tampilannya seperti ini, ada open, create, explore, what is new, dan exit. Di sini open fungsinya untuk membuka file yang sudah kita buat sebelumnya. Create yaitu untuk membuat file yang belum ada sebelumnya, otomatis kita harus membuat file dari misalnya data perusahaan dan seterusnya. Explore berarti ini kita akan mengeksploitasi data yang tersedia dalam Maya tersebut. Kemudian ini what's new berarti di sini adalah untuk membedakan atau melihat perbedaan antara Maya versi sebelumnya. Kemudian exit untuk keluar dari Maya. Yang selanjutnya tahap awal kita klik create ya, karena ini belum ada data perusahaannya. Kemudian kita next. Nah, di sini ada nama perusahaan, berarti misalnya kita ketik PT saya PT tanpa nama, di sini jalan Semanggi, misalnya Semanggi 2. Kemudian kita lanjutkan nomornya 0819871123. Ini hanya contoh aja. Kemudian alamat emailnya. Kemudian kita lanjutkan kalau sudah mengisi identitas dari perusahaan tersebut ya. Kemudian next. Di sini ada pilihan tergantung tahun yang digunakan, tahun kapan ya. Untuk pelaksanaannya misalnya di sini saya pakai tahun 2018 ya. Pelaksanaan transaksi. Di sini ada keterangan ya. Untuk last ya, berarti untuk akhir tahun berarti kita pilih Desember. Di sini kita pilih Januari ya. Konversi Januari. Nah, di sini selama 12 bulan ya, kemudian kita next. Nah, sini ada keterangan untuk Januari mulai pembukaan Januari sampai Desember 31 2018. Next. Di sini ada 3 pilihan. Ya, ada 3 pilihan atau ini mulai dari step dari bawaan Mayap sendiri. Nah, di sini ada sebelumnya, Mayap dari sebelumnya. Nah, kemudian ada 3 pilihan. Yang ketiga adalah membangun. Berarti tujuannya ini kita akan membangun atau membuat Mayap, isi di dalamnya apa. Berarti kita pilih yang ketiga. Kemudian next ya. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan bagian file, ada simpannya kayak gimana. Berarti di sini misalnya di sini nama filenya PT tanpa nama, tapi ini terserah ya namanya filenya apa ya. Sebagai pengingat aja, kemudian change. Nah, misalnya PT tanpa nama di sini saya simpan di D, tergantung misalnya di E atau di D ya. Misalnya saya simpan di D ya. PT tanpa nama, kemudian save ya. Kemudian next ya. Ini proses penginstalan ya, sudah selesai. Berarti salah ya, bukan proses penginstalan, proses penyimpanan. Kemudian kita ketik setup. Tampilannya seperti ini. Nah, ini menu-menu yang ada di akun Mayap ya. Kemudian kita close. Setelah kita close, ini kalau kita close lagi, nah dia akan meminta seperti ini ya. Kemudian nah
Kita keluar dulu, kenapa? Karena kita harus register dulu ya. Klik Mayop. Nah, sekarang kita akan membuka, open. Membuka tadi filenya yang mana? Data perusahaan yang mana? PT dengan nama, tanpa nama. Open ya. Kemudian di sini minta password, karena kita tidak membuat password, kemudian kita oke. Nah, dia meminta nama register di sini posisinya ya. Kemudian kita oke. Enter number. Nah, kemudian di sini untuk register versi 12, nomor registernya AB 12 1 2 3 4 5 5 6 5. Kemudian kita oke. Fungsi register ini jika tidak diregister maka Mayop bawaan dari Mayop Accounting hanya bisa dibuka 25 kali klik. Lebih dari itu maka Mayop akan tidak bisa dibuka lagi untuk filenya. Sehingga kita perlu menggunakan atau perlu memasukkan nomor register. Kemudian ini bisa no, bisa yes ya. Oke. Udah selesai berarti untuk register numbernya ya. Nah, sebelum kita mulai di sini ada account list, asset, liability, equity, income, cost of sales ya, dan seterusnya. Di sini yang ini bisa kita ganti untuk akun-akunnya di sini ya. Nah, akun-akun di sini untuk aset misalnya kita ganti menjadi Aktiva. Di sini misalnya Aktiva. Kemudian kita oke. Tujuan di sini untuk dicentang adalah untuk mengetahui subtotal ya, untuk mengetahui subtotal sebelumnya. Kalau kita tidak mencentang di sini berarti tidak akan mensub secara keseluruhan ya. Oke. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada tanda bintang ya. Tanda bintang ini menunjukkan bahwa dia digunakan sebagai link account. Ini tidak bisa di-delete ya. Yang ini tidak bisa di-delete ya. Link account di sini tidak bisa di-delete. Berarti dia linknya kemana? Undeposit. Oh, berarti undepositnya kayak gimana? Oh, dia ngelinknya kemana? Gitu ya. Elektronik berarti penggunaan secara elektronik. Ya, general dan seterusnya. Nah, ini bisa kita ganti semuanya nama-namanya menggunakan bahasa Indonesia dengan mengklik 2 kali posisinya di sini, tinggal kita ganti. Kemudian kita oke. Sekian tutorial Mayop, tata cara membuka aplikasi Mayop. Yang berikutnya akan video berikutnya akan kita lanjutkan ke pengisian aset, liability sampai dengan yang lain. Terima kasih.